Yang saya hormati Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, yang tadi presentasinya amat menggugah. Dan ternyata wali kotanya anak muda. Biasanya wali kota udah senior, ternyata nih wali kota muda banget. Saya jadi di sini merasa tua banget. Bapak Khairul Tanjung, founder dari Chairman City Corp. Mentor saya juga ini sebetulnya Pak Sete ini. Jadi saya sudah diskusi ekonomi dengan Pak Sete 5 tahun, 10 tahun, mungkin kenalnya 25 tahun tapi 10 tahun lebih diskusi terus setiap hari tentang ekonomi. Kalau kata Pak Sete, kalau di teori kita sudah khatam ya Pak, tinggal prakteknya. Prakteknya ternyata susah Pak. Bapak Profesor Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional 2009 sampai 2014. Dulu saya cuma bisa lihat dari jauh Pak, waktu zaman Pak SBY saya cuma bisa lihat dari jauh. Sekarang bisa salaman, lumayan lah. Ternyata saya ada kemajuan. Bapak Ivan Cahyadi, Presiden Direktur HM Sampurna. Dan Bapak Timothy Utama, Direktur Operasional Bank Mandiri. Atau disebutnya Pak Tim Utama ya Pak ya. Tadinya nggak mau datang, rupanya diancam Pak Sete baru datang dia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti hari kedua acara LPS Financial Festival 2025. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh narasumber, mitra strategis, serta para peserta yang telah berpartisipasi dan turut menyukseskan penyelenggaraan acara ini. Secara khusus, acara ini juga menjadi bagian dari komitmen LPS untuk terus meningkatkan literasi pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan peran LPS utamanya, khususnya di kalangan generasi muda. Karena kami meyakini bahwa pemahaman yang baik tentang keuangan dan penjaminan simpanan akan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dan memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. Dalam keynote speech pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat secara lebih jernih bagaimana sistem keuangan Indonesia telah tumbuh dan resilient, bagaimana sektor perbankan dan lembaga keuangan terus bertransformasi, serta apa peran strategis yang dapat dimainkan oleh LPS dalam menjaga kepercayaan publik dan mendukung stabilitas sistem keuangan. Ini langsung keynote speech kan. Semoga diskusi-diskusi yang berlangsung hari ini memberikan manfaat, memperkaya perspektif kita semua demi kemajuan sistem keuangan Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah ketik kayaknya nih. Harusnya saya langsung keynote speech. Tapi begini Pak Sete, tadi saya udah bilang Pak Sete, Pak kalau saya ngomong ke depan pasti membosankan Pak. Di setiap acara rapat-rapat KSSK Pak, teman-teman, saya pasti dikasih kertas ini untuk dibaca, itu bagian pertama. Karena saya dikenal sebagai ketua LPS yang agak koboi. Kalau nggak dikasih kertas, ngomongnya sembarangan, semua anggota KSSK tersinggung. Jadi setiap saya pidato, orang LPS deg-degan semua. Nah barusan bagian membosankan, nah saya akan masuk sedikit yang bagian agak rame sedikit nih. Ini kita masuk presentasi ya. Saya disuruh cerita tentang ekonomi katanya. Padahal judulnya lihat nggak? Ekonomi yang kuat dan berdaulat menghadapi risiko global. Pasti bisnismen di sini pasti merengut. Kuat apanya? Orang kita lagi susah. Bahkan Pak Sete bilang, kami sekarang sedang dalam survival mode youth. Waduh. Tapi saya harus ngomong kuat dan berdaulat. Karena saya sedang kampanye supaya kembali lagi jadi ketua LPS. Nanti mungkin 2 minggu dari sekarang saya akan kalau lolos ya di fit and proper di DPR, mudah-mudahan lolos.
Tapi ini ya bagian kampanye boleh lah. Tapi saya nggak pernah bohong tuh. Kalau kita bilang kuat dan berdaulat, iya. Kalau kita tahu rahasianya. Saya akan maju sedikit demi sedikit ya. Pertama kita coba lihat gimana sih LPS itu berdiri. Karena saya waktu dipindah ke LPS, saya sedih banget. Waktu itu saya deputi menteri di kantor Menteri Maritim. Jadi deputinya Pak Luhut waktu itu. Dipindah ke LPS, semua anggota, semua deputi di kementerian itu nggak ada yang tahu. Jadi mereka bilang apa? Si Purbaya dibuang sama Pak Luhut sama Presiden ke LPS. Saya sedih. Oh, aduh, gue dibuang nih. Saya juga nggak tahu banget LPS itu apa. Tapi setelah kerja sebulan, wah saya senang banget. Saya ternyata dibuang ke tempat yang enak. Apa tuh enaknya? Gajinya gede. Itu saya balik ke kementerian, saya bilang gaji saya gede, mereka iri, mereka juga pengen dibuang. Jadi kenapa LPS didirikan? Ini didirikan karena krisis 9798. Pada waktu itu kan kita tahu krisis besar karena orang panik ketika 16 bank ditutup, semua berbondong-bondong ke bank, narik uangnya, akibatnya banknya jatuh, semuanya tidak terkecuali. Jadi next. Dari pengalaman di Amerika, ada juga pemenang Nobel yang bilang bahwa kalau ada lembaga seperti LPS atau sebagai di sana FDIC namanya Federal Deposit Insurance Corporation, maka bank run akan semakin sedikit terjadinya. Jadi kita niru Amerika membuat FDIC versi Indonesia yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan yang berdiri di tahun 2005. Jadi sekarang usia kami yang ke-20 tahun, berbarengan dengan usia Indonesia yang ke-80 tahun. Maka perayaannya agak besar-besaran sedikit supaya ya barenglah dengan perayaan kemerdekaan. Tapi jangan dikira kita hanya belajar dari Amerika. Di bawah pimpinan saya, LPS sudah makin gagah. Sekarang apa? Amerika belajar dari kita, Pak. Bagaimana cara kita mempromosikan ke masyarakat? Ternyata ditiru sama FDIC Amerika. Dalam satu konferensi internasional mereka tanya sama saya, gimana caranya? Saya ajarin, saya kasih outlet presentasinya, dia tiru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi saya yakin dia nggak bisa niru kayak saya hari ini, karena di sana nggak ada Citicorp. Tapi itulah, jadi kami sudah diseganin di dunia. Terus perjalanannya next. 98, 2005 kita berdiri, 2008, 2009 ada krisis keuangan, itu yang dikenal apa? Bank Century kan. Ya kita masih selamat pada waktu itu. 2020 yang luar biasa, karena saya udah di LPS tuh. Waktu ekonomi gonjang-ganjing karena COVID, nggak ada bank tutup kan, nggak ada orang panik ke bank-bank narik duitnya. Karena mereka tahu ada saya di LPS. Oh salah. Karena mereka tahu ada LPS yang menjamin uang mereka sampai 2 miliar per nasabah per bank. Jadi LPS sebenarnya keadaannya gampang. Dalam keadaan ekonomi bagus, kita nggak kerja. Cuman yakinin orang aja bahwa ada bank, ada uang Anda dijamin. Kerja kita adalah dalam keadaan ekonomi goncang. Jadi strategi utama yang saya terapkan adalah ngapain? Ya kita berdoa, semoga ekonominya bagus terus. Supaya uang saya utuh, supaya saya nggak kerja. Enggak, kita siapkan betul sistem di kita supaya kita betul-betul siap kalau ada gangguan di perekonomian. Dalam keadaan normal seperti sekarang, tugas kami adalah mempromosikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, generasi muda juga bahwa uangnya di bank aman 2 miliar per nasabah per bank. Kalau ada yang punya 10 miliar, sebar di 5 bank atau di 10 bank. Kalau ada yang punya 100 miliar, sebar di 100 bank atau 50 bank. Jadi 2 miliar per nasabah per bank aman. Lebih bagus dibanding ditaruh di bawah bantal saya pikir. Jadi dari waktu ke waktu fungsi kita berubah terus. Halaman berikutnya. Dulu kita hanya menjamin simpanan nasabah perbankan dan melakukan resolusi.
Kemudian kita dikasih peran menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian juga nanti di tahun 2008 kami akan menjamin dana nasabah di perusahaan asuransi dan juga melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi. Ini yang asuransi ini penting sekali buat kita. Kenapa? Karena kita memerlukan dana jangka panjang untuk pembangunan. Kalau industri asuransinya rusak, maka kita nggak punya dana jangka panjang untuk membangun proyek-proyek jangka panjang. Jadi tahun 2022 saya ditanya sama Ketua DPR, waktu Ketua Komisi 11, Pak Pur, mau nggak kamu menjamin dana asuransi? Pak, nggak mau, capek, industrinya kusut lagi. Oh ya, terus dia tanya pertanyaan kedua gimana? Dia tanya, lebih murah mana? Saya bangun baru atau ditempelkan di LPS? Cilakanya saya nggak bisa nipu, harusnya saya bilang lebih murah yang baru Pak. Cuman saya nggak berani nipu. Ya Pak, lebih murah ditempelkan di LPS. Ya udah, ditaruh di LPS lah. Jadilah tambahan kerjaan saya. Tapi nggak apa-apa, itu 2022 nanti. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan industri asuransi. Oke, itu tentang LPS. Jadi Pak, kemarin saya di pansel ditegur. Kamu katanya kalau ngomong sembarangan, gayanya cowboy kesana kesini. Kalau ngomong ekonomi beda sama yang lain. Saya bilang, ya udah kalau gitu Pak, Ibu nanti saya adjust supaya sama. Tapi kan namanya ekonomi ya suka-suka. Ekonom suka-suka. Setelah ngomong LPS tadi, saya sekarang ngomong ekonomi lagi. Yang pandangannya agak beda dengan sebagian pandangan orang di luar. Termasuk orang ekonom-ekonom domestik yang nggak ngerti. Mungkin bacanya terjemahan, terus menerjemahkan ekonomi global seperti apa, kita seperti apa. Akibatnya semuanya takut ekonomi kita akan runtuh. Ini saya baca kondisi ekonomi global. Amerika yang tadinya dianggap mau hancur, tumbuhnya masih bagus juga. Itu kita lihat di Amerika tuh di triwulan kedua itu tumbuhnya 3%. Itu boleh dibilang di laju pertumbuhan potensial udah optimal itu. Jadi beda dengan digambarin orang, ternyata negara yang dianggap sumber ketidakpastian dunia tumbuhnya masih oke, walaupun presidennya agak aneh, tapi masih oke pertumbuhannya. Harusnya itu akan bertambah positif juga ke kita. Kalau kita lihat ya, sebelumnya saya sering dikritik. Waktu IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, orang Indonesia semuanya rame-rame menurunkan pertumbuhan ekonominya dari 5 ke 4,7. Di acara CNBC saya bilang, jangan percaya begitu aja ke IMF. Saya nggak boleh bilang bodoh rupanya. Dia nggak pintar-pintar amat, dia nggak lebih pintar dari saya juga, jadi jangan rubah langsung. Saya ditegur, kenapa Anda bilang begitu? Maunya sih bilang emang dia bodoh, tapi kan nggak boleh. Ya memang nggak berpintar. Tapi the fact buktinya bahwa setelah itu mereka merubah prediksinya dengan cepat. Dari global di April dia bilang tumbuhnya hanya 2,8. Sekarang di bulan Juli dia bilang tumbuh 3. Indonesia tadinya berapa? Diprediksi tumbuh 4,7, sekarang 4,8. Lo enak amat dia merubah pertumbuhan ekonomi secepat itu. Saya yakin bulan depan naik lagi, mungkin ke 5 lagi. Poinnya begini, boleh aja kita pegang prediksi ekonomi ahli-ahli ekonomi dunia untuk melihat kira-kira kemana sih. Tapi jangan takut-takut amat selama kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau saya lihat sih ekonomi kita next yang halaman 7. Walaupun global ekonomi gonjang-ganjing, ketidakpastian dunia selalu ada, tapi kita nggak usah terlalu khawatir. Saya ingat Pak Sete, waktu di Komite Ekonomi Nasional, kita kan setiap tahun bikin laporan ekonomi. Pasti judulnya itu, tumbuh di tengah ketidakpastian dunia, bertahan di tengah ketidakpastian dunia, tetap tumbuh walaupun dunia jatuh. Lama-lama saya pikir 25 tahun terakhir membahas ekonomi itu, setiap tahun pasti ada ketidakpastian. Jadi Anda nggak usah takut tentang ketidakpastian global.
itu selalu ada. Tapi tergantung kita, pinter-pinternya kita menentukan arah ekonomi kita sendiri. Karena kenapa? Kalau kita lihat di gambar di sini, itu rasio ekonomi kita terhadap ekonomi total ya. Konsumsinya domestik 62%, rumah tangga 54%, investasi 27%, ekspor cuma 22%. Kalau kita itu domestic demand, yang domestic demand tuh konsumsi tambah investasi 62 tambah 27 itu udah hampir 90%. Jadi kalau global hancur pun, selama kita tenang, selama kita tahu bagaimana manage ekonomi domestik, kita masih bisa akan tumbuh. Nggak usah takut. Pasti Anda bilang, Purbaya ini lagi kampanye biar dipilih ketua LPS ya. Enggak. Itu pernah kita alamin di tahun 2009. Waktu global economic meltdown, seluruh negara di keliling kita tumbuhnya negatif. Amerika, Eropa, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Thailand, semuanya pertumbuhan negatif. Kita tumbuh berapa? Kita tumbuh 4,6%. Dengan cara apa? Memanage domestic demand, bunga diturunkan, ekspansi fiskal. Dan waktu juga ada masukan dari Pak Sete ke presiden ya Pak ya. Kalau sekarang udah nggak mau ngasih masukan dia. Pak insaf Pak, kasih lagi masukan Pak. Jadi enggak, kekuatan kita cukup kuat. Makanya saya bilang, berdaulat ya berdaulat bukan asal ngomong aja, tapi kita manage dengan kebijakan yang pas dan itu pasti bisa. Di global apalagi yang menakutkan kita? Wow, perang tarif. Indonesia dikenakan sekian persen, wow kita depan hancur ekonomi kita, katanya hancur. Saya bingung, hancur nggak ya? Saya jajarin tuh negara-negara yang lain yang yang dikenakan tarif. Setelah negosiasi hasilnya seperti ini. Kita 19%, Filipina 20%, Brunei, Vietnam 20%, Moldova itu yang jelas apa? Punya kita di bawah negara-negara pesaing kita. Jadi kalau di pasar Amerika agak untung sedikit, dengan Vietnam masih untung 1%, artinya nggak ada perubahan. Jadi apa? Ya santai aja men. Fokus aja, efisiensi produksi. Kalau di kita bunga yang diturunkan dan lain-lain, harusnya kita bersaing dengan tetap mudah. Jadi nggak ada perubahan di skala global. Itu yang mungkin agak kurang digalakan oleh orang-orang di pemerintahan. Saya pemerintah bukan ya? Pemerintah ya Pak ya? Saya kurang kali. Harusnya begini ngomongnya, nggak usah takut, kita masih untung. Saya pernah bilang malah, kan kalau kita lihat tadi, kita 32% tuh awalnya. Vietnam 46%. Wah dibanding Vietnam kita diuntungkan tadinya awalnya ya. Jadi apa itu arti tarif dari Trump? Orang kan takut itu menghukum semuanya. Saya bilang enggak. Kalau seperti itu, tarif Trump artinya apa? Bantuan Trump untuk ekonomi Indonesia. Karena kita diuntungkan 16% lebih. Jadi mandangnya seperti itu. Tapi itu yang betul-betul terjadi. Ini bukan karena saya kampanye, tapi emang seperti itu. Terus kalau kita lihat barang-barangnya. Next. Untuk Amerika barang unggulan kita tuh HS sekian 1, 2, 3, 4. Saingan kita siapa? Cina, Meksiko, Vietnam, Cina, Vietnam, Kamboja, Cina, Vietnam, Italia, Cina, Vietnam, Bangladesh. Jadi harus kita perhatikan negara itu dapat tarif berapa ke Amerika. Dan sekarang kita lebih rendah atau jauh lebih rendah dari yang dikenakan Amerika ke negaranya tadi. Jadi perang tarif ini menguntungkan. Terus kalau ada lagi kan, yang terakhir kita dapat 19%, Amerika 0 barangnya masuk ke kita. Berarti kita rugi 19%, orang bilang gitu kan. Saya bilang enggak juga, kenapa? Barangnya beda. Barang-barang yang dari Amerika ekspor ke sini, kita nggak bisa produksi. Jadi yang di sana kita bandingkan negara lain, yang di sini kita bandingkan dengan produksi kita sama nggak dengan Amerika? Kelihatannya beda. Kalau kita lihat tuh,
Yang kita kan utamanya pakaian rajut, alas kaki, itu produk unggulan kita ya sebelah sini. Amerika sebelah sana, sebelah kanan. Itu beda semua. Kalau saya iseng, apa untungnya buat lu? Waduh, apa ya untungnya ya? Produk Amerika yang paling kelihatan di sini apa? Kalau orang dari Mandiri pasti hobinya udah tinggi kan? Dia pasti suka motor. Harley Davidson. Kita hitung-hitung Harley Davidson dengan hilangan jadi no tarif, harganya bisa turun 30% tuh Pak. Berarti saya bisa beli Harley. Tapi sial saya nggak boleh beli Harley oleh istri. Jadi untuk saya nggak ngaruh. Tapi dari si persaingan nggak ada masalah, malah kita bisa dapat barang lebih murah. Oke, kita langsung lanjut lagi ke ekonomi kita sebetulnya seperti apa sih? Kalau kita lihat intermediasi perbankan, sepertinya ada hal yang positif yang saya lihat di sana ya. Total pertumbuhan dana pihak ketiga di bulan Juni sudah tumbuh 6,9% lagi, hampir 7%. Itu sudah balik ke level normal. Di bulan-bulan sebelumnya turun di bawah 5, malah di bawah 4,5. Itu artinya apa? Artinya orang lagi nggak punya duit, ngabisin duit. Saya takutnya apa untuk saya? Karena pendapatan LPS dari dana pihak ketiga, kalau dana pihak ketiganya turun terus ya berarti uang saya kurang. Itu jangka kecil, tapi jangka panjang yang lebih luasnya adalah berarti ekonomi sedang memburuk. Tapi membaiknya di bulan Juni merupakan indikasi awal bahwa kelihatannya pemburukan di bulan Mei, Juni, atau April, Mei akan segera berakhir. Jadi walaupun sekarang ada kelemahan di perekonomian, sepertinya akan berakhir dengan cepat. Kalau kita lihat ya, nah berikutnya ya, di tabungan yang ada 2 miliar, itu kelihatan sekali tumbuhnya makin cepat di atas 8% sekarang. Artinya apa? Itu sebagian besar company punya uang lebih dan sepertinya sedang nabung atau siap-siap untuk menyalurkan ke ekonominya lagi. Jadi walaupun sekarang sedang lesu, jangan terlalu takut. Kita masih punya harapan ekonomi kita akan tumbuh lebih baik lagi ke depan. Next. Kalau perbankan ya ini semuanya bagus semua, 25% segala macam. Tapi ada yang bilang tuh, kalau bank kan bukunya suka di window dressing. Tapi nggak apa-apa, ini menggambarkan keadaan tidak seburuk yang digambarkan. Terus apalagi yang kita bisa harapkan bahwa ekonominya bisa membaik ke depan. Berikutnya, next. Ada satu peran LPS yang orang nggak tahu. Tadi kan dibilang menjaga stabilitas sistem keuangan. Apa itu? Apa dengan doa aja? Enggak. Jadi kamu punya instrumen yang disebut tingkat bunga penjaminan. Itu adalah tingkat bunga di mana kalau bunganya di atas sana, maka nggak dijamin LPS. Tapi kalau di bawah dijamin. Tapi karena perbankan sekarang ikutin LPS, jadi bunga biasanya diatur di bawah bunga penjaminan LPS, jadi deposito bunga bank segala macam di bawah situ. Jadi kami menentukan suku bunga di pasar. Apa yang saya kerjakan? Waktu saya masuk ke LPS itu yang merah tuh tingkat bunga penjaminan LPS. Waktu saya masuk itu di atas bunga BI. Habis itu saya turunkan cepat biar sama dengan bunga BI. Turun ya, sama tuh 3,5%. Tapi pada waktu Amerika menaikkan bunga, Bank Sentral kita terpaksa menaikkan bunga, itu naik sana, saya nggak naikin bunga. Itu yang merah, nggak naikin bunga. Nah, itu yang disebut saya koboi, katanya maunya mau sendiri. Tapi bukan, itu ditentukan atau diputuskan dengan berbagai pertimbangan, dengan rumus yang susah katanya, tapi rumusnya alasan saya. Tapi yang penting adalah itu untuk menjaga bunga pinjaman tetap di bawah supaya ekonomi kita masih bisa tumbuh. Jadi dalam 2 tahun 3 tahun terakhir kontribusi LPS cukup signifikan sekali. Yang orang nggak tahu. Nah sekarang ke depan gimana ketika ekonomi mulai lesu lagi sedikit lah. Saya pikir dalam Mei, Juni, Juli agak lesu sedikit.
BI sudah mulai menurunkan suku bunga itu, dan LPS juga sudah menurunkan suku bunga dari 4,25 ke 4%. Kita akan lihat keadaan seperti apa ke depan, tapi ruang bagi kita menurunkan suku bunga amat terbuka lebar, artinya dorongan ke ekonomi bisa diberikan kapan saja apabila diperlukan. Next. Ada teka-teki yang kemarin bilang Pak Didi Madiono dari LPS bilang LPS sekarang kalah sama BPS karena pertumbuhan BPS mengumumkan pertumbuhannya 5,12%. Sebagian ekonom bilang itu pasti ngibul. Saya juga tergoda untuk bilang gitu, enak juga bilang ngibul ya. Tapi kan saya pemerintah, nggak boleh dong. Jadi saya cari betul apa enggak sih sebetulnya. Salah satu instrumen atau hal yang bisa mendorong ekonomi tumbuh, apakah ada minyak di perekonomian? Apakah ada uang cukup yang bisa meminyaki perekonomian? Nah, itu kita monitor dengan detail. Mana gambarnya? Jadi, ini yang merah ya, yang hitam itu adalah laju pertumbuhan uang. Itu selalu berhubungan dengan kredit. Kalau nggak percaya kita lihat tahun 2020, itu 2020 ya, yang hitam itu saya paksa naik ke positif 19%. Nah itu naik itu, Mei 2021 naik 2021, nah itu naik ke situ. Yang merah kredit nggak lama tumbuh. Jadi itu rahasia Presiden Joko Widodo membalikan ekonomi Indonesia. Jadi yang dia yang mikir. Saya bisikin di sebelahnya. Kemarin waktu akhir tahun lalu ekonomi sudah agak takut melambat, itu karena penurunan pertumbuhan uang yang hitam terus ke bawah, kanan itu di sekitar 0. Artinya ekonomi sedang direm oleh temannya Pak CT kali. Tapi menjelang akhir tahun sampai April dia naik ke positif sana. Gitu. Itu yang membuat ekonomi agak bergairah sampai dengan triwulan kedua tahun ini. Jadi delaynya antara uang dengan pertumbuhan sekitar 4 bulan. Tapi Mei Juni turun lagi sedikit. Tapi saya bilang tadi ini hanya sementara. Kita sudah tahu alat apa yang kita bisa pakai untuk menumbuhkan perekonomian lagi. Jadi Bapak-Bapak Ibu jangan cemas, doain aja supaya saya kepilih jadi ketua LPS lagi, supaya saya bisa ngasih masukan lagi ke pemerintah. Ini Pak, rahasianya ini. Nanti Bapak-Bapak Ibu juga ikut senang gitu. Oke, jadi nggak usah takut, kita punya senjata cukup. Terus global nggak apa-apa, domestik kita punya senjata, kekuatan domestik kuat. Dan yang satu lagi adalah, next, halaman 16, ini adalah indeks kepercayaan konsumen. Yang sebelah kiri itu sekarang di 96,5, agak turun dalam beberapa bulan terakhir, emang kondisinya agak memburuk ya dibanding beberapa bulan yang lalu. Tapi kalau kita lihat ke belakang, itu levelnya masih lumayan tinggi. Artinya apa? Daya beli masyarakat kita masih ada, cuma mereka masih agak takut membelanjakannya. Jadi kita harus menceritakan bahwa Anda nggak usah takut, ekonomi akan baik-baik saja dengan kebijakan yang pas tentunya, supaya masyarakat kita berani belanja lagi dan ekonominya menjadi bagus lagi. 17. Ini menggambar dulu awal tahun sampai dengan bulan April semuanya ketakutan ekonomi akan runtuh. Tapi di bulan awal April 2025 ini Pak Prabowo bikin sarasehan ekonomi dan di situ beliau bisa menimbulkan optimisme di ekonomi kita. Saya ngomong di situ, saya yang nembolin sih. Akibatnya apa? Ekspektasi pelaku usaha terhadap pemain modal, pasar modal segala macam terhadap ekonomi membaik. Dan kita lihat IHSG naik dari 4.900 sekarang ke sekitar
7.500-an. Jadi di financial market optimismenya masih ada. Jadi ini harus kita piara terus ke depan dan Anda nggak usah takut ekonomi kita akan runtuh. Jadi next, jadi baby boomer, generasi muda, nggak usah takut. Masa depan Anda masih bisa cerah. Ini menggambarkan demografi Indonesia saat ini didominasi oleh kelompok muda, Gen Z, Alpha. Pada 2023 lebih dari 60% populasi Indonesia berada di kelompok produktif, di mana generasi milenial dan Z menyumbang hampir setengah dari total populasi. Nah, generasi muda inilah yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional ke depannya. Saya pikir prospek generasi muda amat cerah selama kita bisa memformulasikan kebijakan dengan baik dan kekuatan domestik kita amat kuat. Oke, next. Next. Ini cuma menunjukkan bahwa walaupun ada gonjang-ganjing, kita masih bisa tumbuh terus. Sekitar 5%, terakhir 5,12. Nanti kalau Pak Sete ngasih masukan lagi ke pemerintah, mungkin bisa 6-7 lagi Pak. Jadi Bapak jangan kebanyakan di setikor Pak, bantulah negara. Oke, berikutnya. Saya ingin nunjukin bahwa, ini gambarnya agak salah. Kenapa saya percaya ekonomi kita masih bisa tumbuh cepat? Gambarnya salah. Di zaman Pak Presiden SBY, kita tumbuh rata-rata 6%. Di zaman Pak Jokowi tumbuhnya 5%. Salahnya di mana? Padahal Pak Jokowi bangun infrastruktur di mana-mana kan. Kesalahannya adalah pada waktu zaman Pak SBY, pertumbuhan didrive oleh private sector. Pemerintah bantu tapi nggak maksimal sekali, nggak jor-joran. Utangnya turun terus bertahap ya. Di zaman Pak Jokowi, pemerintah jor-joran, bangun infrastruktur di mana-mana, tapi private sektornya agak tertinggal. Jadi tumbuh 5. Jadi dalam 20 tahun terakhir ini, mesin ekonomi kita selalu pincang. Pertama swasta, habis itu pemerintah. Nah, kalau sekarang ke depan digabung, minimal bisa 6 tambah yang 5 tadi. Bisa 6,5 sampai 7, enggak terlalu susah. Jadi prospek ekonomi kita bisa bagus, kita tahu senjatanya, kita bisa bertahan dari gejolak ekonomi dunia dalam beberapa puluh tahun terakhir, dan ke depan harusnya kita bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.